rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita. Ada sedikit dinamika. Baik, kembali lagi bersama kami dan kali ini kita akan menyampaikan sebuah informasi penting terkait gonjang-ganjing undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, dan bahkan ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa ini merupakan serangan balik telak dari Presiden Joko Widodo untuk DPR. Dan ada pihak yang menyebutkan pula bahwa Presiden seolah menyudutkan pihak DPR terkait lambatnya pengesahan RUU perampasan aset ini. Dan jika ditelisik lebih lanjut, memang Presiden sudah mengirimkan surat sejak Mei 2024 lalu kepada DPR terkait undang-undang ini, karena Presiden menganggap undang-undang perampasan aset koruptor adalah sesuatu yang sangat urgensi dan sangat penting dilakukan di Indonesia, mengingat angka korupsi di Indonesia yang tak kunjung padam hingga saat ini. Dari Kompas.com, wacana RUU perampasan aset ini dinilai sebagai serangan balik Presiden Joko Widodo untuk menyembunyikan kekecewaan karena kepentingan politiknya yang tidak terakomodasi. Di sini kami tidak mau memberikan banyak komentar terkait kepentingan Presiden Joko Widodo dalam berpolitiknya, karena sesuai yang telah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa usai menjabat Presiden Indonesia yang akan digantikan oleh Prabowo, Presiden Jokowi memutuskan untuk pensiun dan kembali lagi ke Solo. Ada pengamat politik mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya tidak serius mendorong penyelesaian RUU perampasan aset ini. Wacana ini selalu didorong istana sebagai bentuk kekecewaan istana atas kinerja DPR yang tidak sesuai dengan harapan istana, kata Janus dalam sebuah pernyataannya. Sebenarnya, wacana yang didorong oleh Presiden Joko Widodo ini kita lihat dan kita tilai dan kita amati sudah sangat serius dalam mewujudkan RUU perampasan aset ini, dikarenakan Presiden Joko Widodo telah berulang kali, bahkan sejak era pandemi hingga saat ini, Presiden sudah mengatakan bahwa RUU perampasan aset sangat penting untuk dilakukan. Adapun pihak istana mengharapkan apapun itu ke DPR, tentunya kita tidak bisa membuktikannya secara gamblang karena memang itu adalah sebuah opini semata. Tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti. Geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Landscape ekonomi, landscape politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik di Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Kita tahu kalau dulu banyak yang menawarkan kepada kita, misalnya beras, hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita. Sekarang ini kita mencari beras ke negara-negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah. Karena semuanya sekarang ini ngerem untuk tidak ekspor bahan pangannya. Baik gandum maupun beras akibat perubahan iklim, akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok. Dan sudah banyak negara yang masuk dalam jurang resesi. Terakhir kita tahu Inggris sudah masuk ke resesi, Jepang sudah masuk ke resesi, dan probabilitas resesi sudah melanda
negara-negara besar. Sebagai contoh, Jerman sudah di angka 72%. Kemungkinan bisa masuk ke resesi. Uni Eropa, EU, juga sudah di angka 60%. Amerika di angka 40%. Dan kita patut kita syukuri probabilitas Indonesia masih di angka 1,5%. Ini yang harus terus kita jaga. Tambah lagi penggunaan fiskal dalam perang. Hati-hati, karena Ukraina, karena Gaza, karena Yaman, Houthi, itu menyebabkan penggunaan fiskal dalam perang meningkat sangat tajam. Seperti embargo, restriksi, dan saat ini, kalau dulu negara-negara itu keterbukaan, sekarang semua negara melakukan proteksionis, menjadi negara proteksionis. Saat ini ada 1.348 kebijakan proteksionis yang dilakukan oleh negara-negara, utamanya memang urusan pangan. Ini naik 3 kali lipat, artinya naik 300% dibanding tahun 2014. Dan ini akan terus meningkat. Dan patut kita syukuri, alhamdulillah, di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh. Dan kalau di G20 masuk 3 besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05%. Inflasi terkendali di angka 2,57%. Kemiskinan turun di angka 9,36%. Pengangguran turun di angka 5,32%. Dan Gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388%. Meskipun kalau lihat angka-angka baik, saya terus menyampaikan tetap kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada. Karena ke depan kompetisi global itu semakin kompleks, semakin tidak jelas. Arahnya kemana? Dalam pertemuan-pertemuan baik G20, G20, G7, ASEAN, semuanya. Kalau kita bicara tidak jelasan ekonomi dan geopolitik, ya, menyebabkan ketidakpastian. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang cyber akan semakin meningkat. Sebab itu, TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020, bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majen Sulaiman, komandan Quds dari pengawal besar revolusi Iran, tembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition.
akhirnya ketembak. Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak, tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar. Markas Amerika Serikat di Qatar. Inilah hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati, bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah dari perang yang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oleh sebab itu penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat. Sinergi TNI dan Polri sangat mutlak diperlukan. Sinergi horizontal antar kesatuan, sinergi vertikal dari atas sampai bawah. Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara. TNI Polri harus menjadi bagian penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kita berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap. Dan momentumnya adalah 15 tahun ke depan. Saat kita menikmati yang namanya bonus demografi. Biasanya dalam sebuah peradaban negara yang namanya bonus demografi, peluang seperti ini hanya muncul sekali. Negara-negara di Amerika Latin tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang saat itu. Sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena tidak mampu melakukan terobosan, tidak mampu melompat untuk menjadi negara maju. Ini hal-hal seperti ini yang juga harus kita amati dan kita pelajari. Baik kita tidak terjebak pada middle income trap. Ada peluang tapi juga tantangannya tidak kecil. Sehingga semua kebijakan-kebijakan harus hati-hati. Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan, harus dijalankan secara konsisten, ini yang penting, dan harus dikawal dengan detail dan teliti. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto.